semua. Hayo, lagi pada ngapain? Mending sini yuk, duduk manis atau kalau mau rebahan juga boleh. Mimin ada film seru nih buat kalian. Film tahun 2018. Judulnya Frenzy. Film ini nyeritain tentang kakak beradik cantik yang terjebak di batu karang tengah laut. Dan mereka harus bertahan hidup dari serangan segerombolan hiu ganas. Di film ini pemain utamanya ada Aubrey Reynolds yang meranin jadi Lindsay dan ada Gina Vittori yang meranin jadi Paige. Yaudah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan film ini ada potongan rekaman video yang dibuat sama Lindsay nih. Kelihatan Lindsay buat ini tuh berharap ada orang yang nemuin kameranya ya. Ada sesuatu yang terjadi. Oke, alur mundur dulu nih ke beberapa jam sebelum kejadian. Ada Lindsay lagi direkam buat intro di vlog petualangan kakaknya dia, si Paige. Soalnya si Lindsay baru ikut gabung sama grup mereka. Dia mau keluar dari zona nyamannya katanya. Oh ya, grup mereka ini dinamain Frenzy. Membernya ada Kahaya, Evan, sama Seth. Nah, ini mereka bakal naik pesawat amfibi buat ke lokasi tujuannya. Dipilotin sama Javier. Tapi ternyata tempat yang mau mereka datengin ini tuh udah ditutup buat umum karena bahaya. Duh, apa sih ya yang nggak buat konten? Demi subscriber, mereka nekat ke sana. Bahkan transponder pesawat itu mati. Mereka nggak bakal kedeteksi di radar. Wow, ini si Evan ngeledek Sep nih. Seakan Sep ada rencana mau ngelamar seseorang tuh ya. Lindsay kah? Mereka pacaran kan? Lanjut. Tujuan mereka ini Red Rock Cove di Asia Tenggara. Nah lo, tiba-tiba ada kerusakan di pesawatnya. Sayapnya patah, pintunya juga copot. Paige sama Evan yang duduk deket pintu jadi jatuh duluan dari pesawat. Pesawatnya hancur, lebur, berantakan. Pesawat udah jelek kali itu ya, bisa tiba-tiba rusak gitu masa? Ini baru kelihatan Lindsay yang selamat. Dia nyoba manggil-manggil yang lain. Ada yang datang nih. Lumba-lumba apa hiu itu ya guys? Nah, si Lindsay jadi keinget kejadian pas dia mau mutusin ikut sama Frenzy. Tapi tiba-tiba dia sadar ada suara Kahaya manggil dia. Gak lama, Seth juga nongol. Seneng banget tuh ayangnya selamat. Ketemu si Javier yang luka parah nih. Lindsay nyoba nenangin Javier. Dia pikir bantuan bentar lagi juga datang. Mereka lupa, kan transpondernya mati. Gak bakal ada yang tahu mereka di sana. Satu-satunya cara, Javier nyuruh mereka nyalain ILT di pesawatnya. Oh ya, ILT itu pemancar sinyal darurat yang ada di atas pesawat ya. Jadi, kalau terjadi kecelakaan, perangkat ini fungsinya buat ngirim sinyal bahaya, biar bisa kelacak lokasinya. Kahaya langsung gercep ngambil kacamata renang sama tali tuh buat ngambil ILT-nya. Sebelum ngehembusin nafas terakhirnya, si Javier sempat nyebut persediaan diteluk. Maksudnya apa ya? Lindsay juga masih gak paham nih apa maksudnya. Kahaya nemuin rakit tuh. Seenggaknya mereka jadi gak harus ngambang-ngambang langsung di air kan ya. Tapi mereka baru nyadar jasadnya si Javier hilang. Udah gitu, si Sep juga mau berenang ke teluk itu sendirian. Gara-gara tadi dia dengar Javier bilang persediaan itu. Siapa tahu di sana juga ada radio buat dia minta bantuan. Ucet, jauh bener itu mas. Lembek kaki lontar kayak agar kalau berenang ke sana. Lindsay nyusulin buat nahan Sep biar nggak pergi sendiri. Tiba-tiba di belakang mereka kelihatan 3 sirip hiu yang berenang cepet banget ke arah mereka. Sep yang kena comot. Shock banget Lindsay ngeliat ayangnya tewas tepat di depan matanya. Nah, ini kita dikasih lihat kejadian sehari sebelum mereka berangkat nih. Di sini kok Paige aneh ya, mencurigakan gitu. Dari cara dia ngomong ke Seth, kayak ada something. Oke, balik lagi. Masih shock. Tapi itu 3 hiunya udah balik lagi ke arah dia. Lin sudah berusaha berenang secepat mungkin ke rakit, tapi capek. Dia nanya seberapa jauh jarak hiu itu ke dia. Dia ngitung mundur. Pas tuh hiu mangap
mau nyaplok dia nyelam ke air. Digocek gak tuh hiu-hiunya? Dia langsung buru-buru berenang ke Rakit. Untung gak robek itu rakitnya. Sekarang mereka bakal usaha nyalain alat pemancarnya dalam waktu 1 jam. Kalau nggak bisa nyala juga, mereka bakal ke teluk itu. Tapi sebelumnya, mereka ngumpulin dulu nih peralatan-peralatan mereka. Lumayan tuh, ada air minum, ada pisau lipat. Pas Cahaya mau ngambil serpihan pesawat, tiba-tiba rakit mereka disundul. Jatuh lagi tuh mereka ke air. Cahaya ngasih tahu Lins, incer mata atau insang, itu saraf pusatnya. Selesai ngomong, Cahaya ketarik ke dalam air. Dia kena comot sama hiunya. Cahaya masih sempet-sempetnya nyuruh Lins balik ke rakitnya. Lagi-lagi Lins selamat. Ini dia sempat ngelihat ada speedboat di kejauhan. Nyoba teriak-teriak, yang datang malah tuh 3 hiu lagi. Oke, udah tenang lagi nih ya. Dia mutusin buat nyelam sendiri nyalain alat pemancarnya. Lins ragu, tapi dia keinget pas dulunya lagi diajarin. Akhirnya dia berani. Nah, ketemu nih alatnya. Langsung deh tuh dinyalain. Ya, lewat tuh hiu. Tuh 2 hiu berenang ke arah dia. Untung aja nih si Lins nemu suar. Kabur tuh hiu-hiunya. Dia jadi bisa balik ke rakit. Duilah, susah bener naik rakitnya. Mana tuh hiu-hiu makin deket. Pas banget, selamat lagi dia. Lins bikin dayung seadanya. Dia sekarang mau ke teluk itu. Dia nemuin Evan tuh. Ditarik dia tuh mau dinaikin ke rakit. Taunya tinggal setengah itu badannya si Evan. Sekalian aja tuh dihabisin sama hiunya. Oh, di sini ya si Lins kerekam video yang kita lihat di pembukaan scene-nya tadi. Sayangnya belum selesai dia ngomong, baterainya udah keburu habis. Udah putus asa mau bundir tuh dia ya, tapi nggak jadi. Dia keinget sama Sep yang selalu nyemangatin dia. Tuh kan, di sini juga kelihatan mukanya Paige nggak enak gitu pas ngeliat mereka lagi itu. Oke, Lins nyadarin dirinya lagi. Terus lanjut ngedayung. Udah deket juga ya itu. Tapi lagi-lagi rakitnya disundul-sundul sama tuh hiu. Sampai akhirnya digigit sampai bocor. Pas tuh hiu ngegigit rakitnya, dia lompat. Dia berenang ke rakit kayu yang ada di sana. Ternyata benar ya kata Javier. Di situ ada persediaan. Ada HT juga nih. Dia bisa minta tolong. Tapi sayangnya nggak ada yang jawab. Selain itu, dia juga nemu pistol suar. Pertama dicoba, nggak bisa. Pas dicoba kedua kalinya baru bisa nih. Lagi bengong-bengong, bingung harus gimana lagi. Dia ngeliat ada empoknya tuh, si Paige. Si Paige ngeliat suar yang tadi dia tembakin dari sisi lain teluknya itu. Dia aja ke situ cuma ngandelin ombak yang bawa dia. Kakinya patah. Ada tali sini, tapi nggak nyampe kalau harus dilempar ke Paige. Di sini Lins ngasih tahu, Paige harus buru-buru keluar dari air karena ada hiu. Nah kan, yang diomongin datang kan tuh. Nggak kena. Paige kaget begitu dikasih tahu kalau yang lain pada nggak selamat. Abis ngasih perban ke kakinya Paige, tiba-tiba ada yang ngehubungin balik nih di HT-nya. Tuh orang nyuruh mereka tunggu di situ. Dia bakal ngubungin penjaga pantai. Tapi pas si Lins kasih tahu tentang hiu, tuh orang malah nyari hiunya itu, bukan bantuin mereka. Salah satu dari mereka jatuh ke air pas speedboat mereka disenggol sama tuh hiu. Pas tuh orang mau nolongin temennya, tangannya dicaplok. Terus speedboatnya disenggol lagi. Akhirnya dia juga jatuh ke air. Oke, ini kita dikasih lihat lagi kejadian sebelumnya nih. Di sini kita tahu kalau si Lin sama Sep tuh dijadiin semacam clickbait gitu di channel YouTube mereka. Banyak yang tertarik nonton karena kisah cintanya Lin sama si Sep.
Tapi itu semua malah mau dikontenin beneran sama si Paige. Jadi Paige nyuruh mereka pura-pura putus, dibikin settingan gitu. Nanti mereka seakan balikan lagi. Skenarionya kenapa mereka bisa putus? Si Sep ngaku kalau dia pernah selingkuh sekali pas lagi mabok. Kok di sini lagi-lagi si Paige ngomongnya mencurigakan ya? Jangan-jangan itu semua bener. Sep selingkuh sama Paige. Nah, udah kebangun lagi nih si Linz. Mereka mikirin gimana caranya pergi dari sana. Bisa sih naik speedboatnya tuh orang yang tadi. Tapi gimana cara kesananya? Mereka harus ngebunuh hiu-hiunya dulu dong ya. Sedangkan di sana cuma ada bensin sama pistol suar. Tapi hiunya kan pasti bakal masuk ke air buat matiin apinya. Paige kepikiran cara lain. Dia ngiketin tali ke batu gede yang ada di karang itu. Jadi nanti pas hiunya posisinya di bawah situ, bakal dijatuhin batunya. Percobaan pertama gagal. Malah si Linz hampir kecaplok tuh dia. Di percobaan kedua, Linz malah nyemplung ke air coba buat mancing hiunya biar ke bawah batu itu. Boy, come on to me right now! Berhasil. Kena tuh satu hiunya. Langsung jadi santapan buat dua hiu sisanya. Ini si Linz ngecek. Udah gak ada batu longgar yang kayak tadi lagi. Kata Paige ada cara lain. Pakai tangki oksigen yang masih penuh. Katanya dia pernah lihat orang mukul katup tangkinya. Nah, tekanan gasnya bikin tuh orang terbang kayak torpedo gitu. Dan hampir tewas tuh orang. Ide bagus sih, tapi kan gak ada tangki oksigen di situ. Tiba-tiba si Linz ngeliat ada pistol tombak punya tuh orang tadi. Dia mau ambil itu. Tapi sebelumnya mereka ngecoh dua hiunya dulu nih. Mereka ngelempar batu yang udah diiketin kain bekas darahnya si Linz ke arah yang berlawanan. Biar si Linz bisa berenang ngambil pistol tombaknya. Pas Linz mau naik lagi ke rakit, tuh hiu udah bener-bener di belakang dia. Paige auto lompat, mau nusuk si hiu-hiunya. Ditusuk-tusuk tuh pala hiunya. Tapi hiu yang satunya datang lagi, terus ngegigit kaki dia. Aduh, jadi kanan kiri sakit deh tuh ya kakinya Paige. Di sini si Paige baru ngakuin kesalahan-kesalahannya. Dia ternyata dari dulu nggak suka sama Linz. Cemburu gitu sih jatuhnya. Dia ngerasa orang-orang pada sayangnya sama Linz. Bahkan dia juga ngaku kalau dia sengaja ngerayu Sep. Karena dia udah lama suka sama Sep. Tapi ternyata si Sep nolak dia. Sep cintanya sama Linz. Dan benar, perjalanan ini tuh idenya si Sep. Bener-bener dia mau ngelamar Linz. Paige sudah gak kuat. Akhirnya dia meninggal. Oke, yang harus dilakuin Linz sekarang ya ngebunuh sisa hiunya. Dia berhasil nembakin tombak ke hiunya tuh. Tuh hiu gak bisa kabur. Tombaknya udah diikat ke tiang sama Linz. Habis itu disiramin bensin. Terus ditembakin suar ke hiunya. Kebakaran itu. Lagi seneng-seneng, hiu satu lagi nongol ngambil Paige. Astaga. Tapi itu jadi kesempatan buat Linz bisa berenang kabur ke speedboatnya. Udah berhasil naik ke speedboat, gak bisa nyala. Udah gitu, dia nyoba ngubungin orang lewat HT juga gak ada jawaban. Dia mimpi lagi nih. Kali ini pas Paige ngomong tentang masalah tangki oksigen. Pas banget tangki oksigen di speedboat itu beradu. Dia jadi kebangun. Dia lagi mikirin nih gimana caranya yang dimaksud sama Paige itu. Nih hiu gak bisa diem banget ya, bentaran aja. Orang lagi mikir juga. Nah, kepikiran juga nih akhirnya. Dilakban tuh pisau di belakang tangkinya. Pas tuh hiu berusaha mau naik ke speedboat, dipukul tuh katupnya. Tangki oksigennya bener-bener meluncur, nembus kepalanya tuh hiu. Di akhir scene, ini udah 6 bulan setelah kejadian itu ya. Ada Linz yang lagi bikin video buat ngasih tahu kalau pemilik channel ini tuh sebenarnya peduli banget sama subscriber mereka. Mereka selalu berusaha bikin konten semenarik mungkin. Oleh karena itu, Linz mutusin kalau dia bakal nerusin channel ini. Ya, itu tadi alur cerita dari film Frenzy. Keren juga ya alur filmnya. Setiap kata dari Sep berarti banget buat Linz.